Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga sampai saat ini di hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menganugerahkan taufiknya kepada kita, memberikan kemudahan demi kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan menyelesaikan pembahasan kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Jarullah hafizahullah taala. Insyaallah ini merupakan kajian yang terakhir, merupakan kajian penutup. Maka beliau dalam risalah ini, ya, di akhir risalah ini beliau menyinggung tentang keberlangsungan ibadah kita. Ya, beliau ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa sesungguhnya ibadah kita tidaklah berhenti seiring dengan berhentinya atau selesainya kita beribadah di bulan Ramadan. Tidak. Ya, ibadah kita akan terus berjalan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Makanya di bagian akhir ini beliau ingatkan masih ada ibadah-ibadah lainnya yang menunggu kita untuk kita laksanakan. Ya, mulai dari kita selesai dari bulan Ramadan ini langsung ada ibadah, ya, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Nah, kemudian beliau di sini mengingatkan fadlu siyami sittati ayyam min Syawal, keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kata beliau, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang waktu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Qala rawahu wa rawa Ahmadu wan Nasa'i an Tsauban marfu'an. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Tsauban secara marfu', Nabi SAW mengatakan siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhur. Ya, puasa 1 bulan di bulan Ramadan ini senilai dengan puasa 10 bulan. Ya, karena apa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi puasa 1 bulan setara dengan puasa 10 bulan. Wasiyamu sittatu ayyamin bisyahratain atau bisyahrain. Adapun puasa 6 hari di bulan Syawal ini senilai dengan puasa 2 bulan. 6 hari kali 10, 60 hari. Ini senilai dengan 2 bulan. Fadzalika siyamu sanah. Maka maknanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Paham ya kalkulasinya bagaimana? 1 bulan dikali 10, berarti 10 bulan. 6 hari dikali 10, 60 hari. Jadi 2 bulan. 10 tambah 2, 12 bulan. Berarti 1 tahun. Demikian perhitungan pahala puasa bulan Ramadan yang diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an man shoma ramadhana wa atba'ahu bisittin min Syawal fa ka'annama shoma dahr.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang waktu. Rawahul Bazzar wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang selainnya. Yang maksud berpuasa sepanjang waktu adalah puasa selama 1 tahun penuh. Ya. Warawat Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari puasa di bulan Ramadan yang kemudian diikuti dengan puasa di bulan Syawal. Qala wa inna makana siyamu Ramadan wa itiba'uhu bisittin min Syawal ya'dilu siyamad dahr li'anna al-hasanata bi asyri amsalihha. Wa qad ja'a dzalika mufassiran fi hadits Tsauban al-mutaqaddam. Kata beliau, hanya saja puasa di bulan Ramadan dan mengikut sertakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini setara dengan berpuasa sepanjang waktu. Kenapa? Karena kebaikan itu dilipat gandakan ya 10 kali lipat. Ya, tadi kita hitung 1 bulan sama dengan 10 bulan, 6 hari sama dengan 2 bulan. Jadi 1 tahun. Maka ja'a dzalika mufassaran dan telah dijelaskan secara terperinci fi hadits Tsauban al-mutaqaddam, pada hadis Tsauban yang telah berlalu. Ya, hadis Tsauban tadi. Siyamu syahri Ramadan bi asyri ashhur wa siyamu sittati ayyam bi syahrain. Fadzalika siyamu sanah. Demikian hadisnya Tsauban. Qala wa fi muawadati as-siyam ba'da Ramadan fawaid adidah. Ya, membiasakan diri untuk berpuasa setelah bulan Ramadan ya, atau berpuasa dengan puasa yang sunnah pasca bulan Ramadan ini memiliki beberapa keutamaan. Ini membiasakan puasa setelah bulan Ramadan ini memiliki beberapa keutamaan. Minha anna siyama sittati ayyamin min Syawal ba'da Ramadan yastakmilu biha ajru siyamud dahr. Ya, ajru siyamud dahri kulluhu kama sabaq. Yang pertama, bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan ini akan menyempurnakan pahala puasa ya, seakan-akan berpuasa sepanjang tahun sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, kalau nggak puasa 6 hari di bulan Syawal ya cuma puasanya terhitung 10 bulan, nggak lengkap jadi 1 tahun. Tapi begitu ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka lengkaplah puasanya seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, wa anna siyama Syawal wa Sya'ban ka sholati sunan ar-rawatib qabla sholatil mafruḍah wa ba'daha. Fayukmilu bidzalika ma hasala fil fard min khalalin wa naqsin. Kata beliau bahwa puasa di bulan Syawal, puasa di bulan Sya'ban, ya, ini seperti sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat-sholat yang wajib atau setelahnya. Maka akan sempurnalah pahala atau akan menyempurnakan atau menambal apabila dalam ibadah yang wajib itu terdapat kholal, terdapat lubang-lubang, wanaqas dan kekurangan-kekurangan. Kita menyadari bahwa dalam kita beribadah terkadang ada kekurangan demi kekurangan dalam ibadah kita. Maka ibadah-ibadah sunnah inilah yang kemudian menambalnya. Ya, fa innal faraida takmulu au tujbaru bin nawafil. Ya, yaumal qiyamah kama warada dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin mutaaddidah. Maka amalan-amalan yang wajib ini akan disempurnakan, ya, akan ditambal pada hari kiamat nanti dengan amalan-amalan sunnah.
Jadi kalau kita melakukan amalan yang wajib tapi kurang sempurna, bagaimana cara menyempurnakannya? Yaitu dengan melakukan ibadah sunnah. Bagaimana yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari berbagai sisi. Qala wa aktsarun nas fi siyamihi lil fardi naqsun wa khalalun fayahtaju ila ma yujbiruhu wa yukmiluhu minal a'mal. Maka kebanyakan manusia dalam puasa wajibnya, ya, di dalam puasa wajibnya terdapat kekurangan-kekurangan, terdapat lubang-lubang. Maka dia membutuhkan sesuatu untuk menambalnya, untuk menyempurnakannya, ya, berupa amalan-amalan. Jadi menambalnya, ya, adalah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, puasa yang wajib ditambal dengan puasa yang sunnah. Salat yang wajib ditambal dengan salat yang sunnah. Ini faedah yang kedua. Qala asalisu wa anna muawadatu siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli saum. Ya, bahwa terbiasa melakukan puasa setelah puasa di bulan Ramadan ini merupakan tanda diterimanya ibadah puasa Ramadan kita. Masya Allah. Ya, perhatikan ini, barakallahu fikum. Ya, terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan ini merupakan tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Kenapa? Fa innallaha idza taqabbala amala abdin wa wafaqahu li amali salih ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menerima, ya, amalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik baginya untuk melakukan amalan soleh setelah itu. Jadi ini min alamat, ya, qabuli dakwah, alamat diterimanya, alamat qabul amal, diterimanya amalan adalah setelah itu Allah berikan dia taufik untuk melakukan amalan selanjutnya. Selesai dari satu amalan, dia akan sibuk dengan amalan kebajikan lainnya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tidak berhenti kemudian bahkan melakukan maksiat dan melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Tapi dia sibuk terus-menerus dengan amalan demi amalan. Fa'idha faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu amalan, maka beralihlah ke amalan selanjutnya. Jadi ini adalah tanda diterimanya amalan. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang, thawabul hasanatil hasanah ba'daha. Balasan bagi kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan tsumma atba'aha atba'aha ba'd bi hasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan, kemudian dia mengikutinya dengan kebaikan selanjutnya, maka ini merupakan tanda diterimanya amalan yang pertama. Ya, dia melakukan satu kebaikan, dia melakukan puasa Ramadan. Kemudian setelah dia selesai melakukan puasa Ramadan, dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka puasanya 6 hari di bulan Syawal ini merupakan tanda diterimanya amalan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kata beliau, kama anna man amila hasanatan tsumma atba'aha bisayyi'atin, ya, kana dzalika alamata raddil hasanati wa adama qabuliha. Demikian juga kata beliau bahwa amalan kebaikan yang diikuti dengan amalan keburukan setelah bulan Ramadan langsung dia melakukan perbuatan dosa, dzalika alamatun, ya, atau kana dzalika alamata raddil hasanah. Ya, ini merupakan tanda ditolaknya kebaikan tersebut, wa adami qabuliha, dan tidak diterima. Nah, jadi ini salah satu parameter. Ini merupakan salah satu parameter amalan kita itu diterima atau tidak. Kalau Anda setelah ini menjadi, ya, semakin rajin beribadah, ya, maka ini alamat positif. Alamat positif. Artinya apa? Mudah-mudahan, ya, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda diterimanya amalan seseorang setelah dia melakukan suatu kebaikan, dia akan melakukan kebaikan, ya, yang selanjutnya. Ya, ini tanda kebaikan pada seseorang. Jadi kita lihatlah diri kita. Nanti di bulan Syawal ini bagaimana keadaan kita. Kalau kita masih diberikan taufik oleh Allah, ya, tidak kemudian kita mengurangi ketaatan kita, tidak kemudian kita menjatuhkan diri kita kepada kemaksiatan, tapi tetap beribadah kepada Allah,
maka ini merupakan tanda diterimanya amalan kita, ya. Tanda diterimanya amalan kita. Baik. Kemudian kata beliau yang keempat, faidah dari berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Qala wa anna siyama Ramadan, ya, yujibu maghfiratan ma taqaddama minadz-dzunub kama sabaqa dzikruhum. Bahwa puasa, ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, maka ini akan mewajibkan atau akan menyebabkan dia memperoleh ampunan, ya, terhadap dosa-dosanya yang telah berlalu sebagaimana yang telah disebutkan. Wa anna shaimina li Ramadan yufuna ujurahum fi yaumi fitr wa huwa yaumul jawair. Ya. Adapun orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahalanya pada hari raya Idul Fitri. Yang hari raya Idul Fitri merupakan hari raya pembagian pahala, dibagikan pahala kita. Ya, setelah kita menyempurnakan puasa kita selama satu bulan. Fayakunu muawadatu siyami ba'dal fitr syukran li hadhihi nikmah. Ya. Nah, kita diberi hadiah oleh Allah, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya. Nah, setelah itu kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan berpuasa di bulan Syawal. Ya. Maka inilah bentuk syukur kita. Ya, syukran li hadhihi nikmah. Fala nikmata a'zam min maghfirati dzunub. Maka tidak ada, ya, nikmat yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Kita semua ini berdosa. Maka ketika diberikan ampunan oleh Allah pada hari raya, karena kita sudah berpuasa, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur atas nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa. Famin jumlati syukril abdi li rabbih ala taufiqihi li siyami Ramadan wa i'anatihi alaihi wa maghfirati dzunubihi an yasuma lahu syukran uqbadzalik. Maka termasuk bentuk syukur seorang hamba kepada Rabb-nya atas taufik yang diberikan oleh Allah sehingga dia bisa berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia wujudkan syukurnya dengan berpuasa setelah dia mendapatkan seluruh anugerah tersebut. Barakallahu fikum. Jadi apa? Puasa kita di bulan Ramadan, ya, kita bisa laksanakan ini karena taufik dari Allah. Makanya kita bersyukur atas taufik yang diberikan oleh Allah. Apalagi ditambah dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ini pun lebih membuat kita bersemangat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Fa amma muqabalatu ni'matit taufiq li siyami syahri Ramadan birtikabil ma'asi ba'dahu fa huwa min fi'lin man baddala ni'matallahi kufran. Adapun perbuatan seseorang, dia membalas nikmat dan taufik yang Allah berikan pada bulan Ramadan dengan melakukan kemaksiatan setelahnya, maka ini termasuk perbuatan orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Ini namanya kufur nikmat. Kalau ada orang selama bulan Ramadan sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, untuk melakukan amalan saleh, kemudian di bulan Syawal dia isi dengan kemaksiatan, ini namanya tidak bersyukur. Anda sudah diberikan taufik oleh Allah di bulan Ramadan untuk melakukan ibadah. Apa yang Anda lakukan untuk membalas taufik dari Allah? Maksiat. Maka sesungguhnya orang semacam ini telah merubah, ya, membalas nikmat Allah, ya, dengan kekufuran, kufur nikmat dia. Fa in kana qad azima fi siyamihi ala muawadatil ma'asi ba'da inqidha'i siyam fasyamuhu alaihi mardud wa babur rahmati fi wajhihi masdud. Demikian juga barang siapa yang memang sudah memiliki, dia berancang-ancang, ya, setelah dia puasa di bulan Ramadan, dia akan segera membiasakan dirinya kembali kepada kemaksiatan. Ya, dari awal dia sudah berniat, selesai dari bulan Ramadan saya akan kembali bermaksiat. Maka setelah dia selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia kembali bermaksiat, fasyamhu alaihi mardud.
maka puasanya itu tertolak. Naudzubillah. Ya, puasanya tertolak. Ibadah yang dia lakukan sia-sia. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Ya, memang tidak memiliki keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa babur rahmati fi wajhi masdud. Dan pintu rahmat yang ada di hadapannya tertutup. Fahuwa ya kaman yabni thumma yahdim wa yughsil thumma yunkid. Maka orang semacam ini seperti orang yang membangun sebuah bangunan kemudian dia hancurkan sendiri. Ya. Orang ini seperti orang yang sudah membangun bangunan lalu dia hancurkan bangunan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin. Ya, janganlah engkau menjadi seperti wanita yang menguraikan benang yang sudah dipintal. Ya. Seorang wanita dia memintal benang atau dia jadikan sebuah kain, sudah jadi sebuah kain kemudian dia uraikan lagi. Ya, maka ini adalah suatu kebodohan. Anda sudah bangun bangunan kemudian Anda hancurkan sendiri. Anda sudah bangun bangunan yang demikian baik, demikian indah dengan puasa Ramadan Anda, kemudian Anda sendiri hancurkan ya dengan perbuatan maksiat. Maka ini merupakan suatu kebodohan. Ya. Kemudian faedah yang kelima, wa min fawaidi siyami sittati ayyamin min Syawal. Innal a'mala allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri Ramadan la tanqati'u bi inqidha'i Ramadan bal hiya baqiyatun ba'da inqidha'ihi madamal 'abdu hayyan. Faedah yang kelima dari puasa 6 hari di bulan Syawal, bahwa amalan-amalan seorang hamba yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya Azza wa Jal di bulan Ramadan tidaklah terputus dengan berhentinya bulan Ramadan. Dengan selesainya bulan Ramadan, tidaklah kemudian amalan-amalan kita itu ya selesai. Ya. Jadi amalan kita bukanlah selesai dengan berakhirnya bulan Ramadan, tidak. Ya. Fasaimu ba'da Ramadan kalkari ba'dal far. Wa huwa alladhi yafirru minal qital fi sabilillah. Maka orang yang setelah Ramadan dia berpuasa, ini bagaikan orang-orang yang segera kembali dari lari, dari medan pertempuran. Jadi seakan-akan ada medan pertempuran, selesai dari medan pertempuran, masih ada medan pertempuran yang lain. Maka orang yang selesai dia dari satu medan pertempuran, ya, selesai dia dari puasa di bulan Ramadan, kemudian dia kembali berpuasa, ini seperti orang yang menyibukkan dirinya dengan jihad fisabilillah. Selesai dari satu pertempuran, dia langsung masuk ke pertempuran selanjutnya. Ya. Tsumma ya'udu ilaihi, dia kembali ke medan pertempuran. Ya. Jadi dia seperti orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan jihad fisabilillah. Ya, baru selesai dari jihad yang satu, dia berpaling kepada jihad yang lainnya. Inilah hakikat orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Wa dzalika li'anna katsiran minan nas yafrahu bi inqida'i syahri Ramadan. Yang demikian ini karena sebagian orang dia bergembira dengan ya berakhirnya bulan Ramadan. Listithqali siyam wal malal wa malaluhu wa malalihi wa tulihi alaihi. Karena beratnya berpuasa, karena kebosanan yang dialami ketika berpuasa, karena panjangnya puasa. Wa man kana kadzalika fala yakadu ya'udu ila siyami sari'an. Maka orang yang semacam ini sulit baginya untuk kembali melakukan puasa. Ya. Fal aidu ala siyam ba'da fitrihi yaumal fitr yadullu ala raghbatihi fi siyam. Maka orang yang segera berpuasa ya setelah dia berbuka satu hari puasa Ramadan, kemudian di hari kedua dia langsung berpuasa. Ingat ya, walaupun di tempat kita ini tanggal merahnya itu 2, tapi sesungguhnya yang namanya hari raya itu cuma 1 hari. Ya, ingat, yang namanya hari raya itu cuma 1 hari, yang tanggal 1 Syawalnya saja, saudaraku.
Adapun tanggal 2 Syawal ini bukan lagi hari raya. Walaupun di kalender kita, di almanak kita masih tanggal merah. Sehingga apa? Walaupun tanggal merah, tanggal 2 Syawal itu sudah boleh bagi antum untuk berpuasa. Ya, sudah boleh bagi antum untuk berpuasa. Apalagi keadaan kita macam ini. Ya, enggak ada acara kunjung-kunjungan, enggak ada acara makan-makan, ya enggak? Ya, hari raya pertama paling sholat Id sama keluarga inti. Habis itu ya sudah, di rumah saja. Paling video call sama orang tua, video call sama kakak, adik, ya, paman, bibi, ya. Maka hendaknya kita bersegera. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan. Langsung hari raya kedua, ya, kita langsung berpuasa. Ya. Kemudian kata beliau, maka orang yang berpuasa segera, ya, setelah dia berbuka dalam satu hari raya Idul Fitri, langsung dia berpuasa, ya dulu ala rogbatihi fisyam. Ini menunjukkan kecintaan dia kepada puasa. Ya. Wa annahu lam yamulluhu wa lam yastafkilhu wala taqarrahu bihi. Ini menunjukkan bahwa dia tidak bosan untuk melakukan ibadah kepada Allah, tidak merasa berat untuk melakukannya. Demikian juga tidak, ya, benci untuk melakukannya. Wa qila li ba'di salaf inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan fa idan salakha taraku al-ijtihada faqala bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Dikatakan bagi sebagian salaf, dikatakan kepada sebagian salaf bahwa ada sekelompok orang yang mereka beribadah. Mereka bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, maka mereka pun meninggalkan kesungguh-sungguhan mereka. Maka apa kata sebagian salaf? Ya, bi'sal qaum. Mereka ini adalah kaum yang buruk. La ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Dia tidak mengetahui Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya di bulan Ramadan. Kemudian kata mereka, inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang saleh adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh pada setiap tahunnya. Sepanjang tahun dia beribadah kepada Allah. Sepanjang tahun dia bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah orang yang saleh, yang hakiki. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Ya. Qala wa yanbaghi liman kana alaihi qada. Kemudian beliau mengingatkan tentang masalah qada as-shaum. Ingat tadi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan ya min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadannya harus komplit. Kemudian baru dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang menyempurnakan puasa Ramadannya terlebih dahulu. Fayan bagi liman kana alaihi qada'u min syahri Ramadan ay yabda'a bi qada'i fi Syawal. Sudah sepantasnya bagi seorang yang memiliki hutang puasa, dia tunaikan hutang puasanya di bulan Syawal. Fa innahu asra li bara'ati zimmatihi. Maka yang demikian ini lebih cepat untuk melepaskan tanggung jawabnya. Kalau sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai, sudah tenang. Kalau Anda punya hutang, selesaikan segera di bulan Ramadan. Di bulan Syawal. Ya, karena yang demikian lebih melapangkan. Ya, orang kalau punya beban, ya, bagaimana caranya agar beban tersebut hilang dari tanggungannya. Ya enggak? Kita misalnya disuruh bawa beras. Ya, karung beras isi 20 kilo. Terus disuruh membawanya. Kita akan selalu berusaha bagaimana caranya agar beban ini segera hilang dari kita. Karena membebani. Maka demikian juga beban puasa kita, utang kita segera bayarkan. Ya. Kemudian tsumma yasumu sittata ayyamin min Syawal li'annahu yusayyiru qad shama Ramadan wa atba'u bisittin min Syawal. Nah, kemudian langsung dia ikuti. Setelah dia bayar utang-utangnya, utang-utang puasanya, dia ikuti dengan berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Syawal.
ya maka dia pun terhitung masuk ke dalam hadis tadi. Ya, setelah dia menyelesaikan hutang-hutangnya, hutang-hutang puasanya, artinya selesai puasa Ramadannya, lalu dia ikuti dengan puasa Syawal, maka dia pun masuk ke dalam hadis tadi. Ya, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal. Ada siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Dia sudah tunaikan puasa Ramadannya. Lalu dia ikuti dengan puasa Syawal. Ya, dia ikuti dengan puasa Syawal, maka masuklah di dalam hadis tadi. Seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa. Qala wa amalal mu'min la yanqadi hatta ya'tihi ajaluh. Dan amalan seorang mukmin tidaklah berhenti melainkan ya sampai dia datang waktu kematiannya, sampai ajalnya tiba. Ya, ini adalah finish yang hakiki, barakallahu fikum. Ya, ini ketika kita meninggal dunia. Bukan ketika berakhirnya bulan Ramadan. Tapi berakhirnya ajal kita. Ketika datang ajal kita. Berakhirnya waktu kehidupan kita di dunia, itulah waktu ya amalan kita berhenti. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ai istamir ala ibadati rabbika hatta tamut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beribadahlah ya engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan padamu. Maksudnya apa? Istamir ala ibadati rabbik hatta tamut. Terus meneruslah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai engkau menjumpai kematian. Ya, sampai kematianmu. Dan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nawafilus salati wasyami wasadaqatul lati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri Ramadan masyru'atu tuli sanah. Maka ibadah-ibadah nafilah berupa salat, ibadah-ibadah sunnah berupa salat, puasa, sedekah yang dia lakukan di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun disyariatkan sepanjang waktu. Bukan hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja, tapi disyariatkan sepanjang waktu. Ya. Kemudian wa min fawaidiha annaha tujbiru ma naqasa minal fara'idi takunu sababan fi mahabbatillahi li ibadihi wa takunu sababan fi mahabbatillahi li abdihi wa ijabatan ya wa ijabata du'aihi wa sababan fi takfiri sayyi'at wa mudha'afatal hasanat wa raf'al darajat wa raf'id darajat. Maka faedahnya kita memperbanyak ibadah ini sepanjang tahun, maka ini akan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah-ibadah wajib kita. Demikian juga dia merupakan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Dia juga merupakan sebab ijabati du'aih, sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sababan fi takfiri sayyi'at, dan dia juga merupakan sebab dari penghapusan dosa-dosa. Wa mudha'afatatil hasanat, dan sebab dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan. Wa raf'ad darajat, dan ditinggikannya derajat seseorang. Ya, jadi jangan berhenti di bulan Ramadan, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ya, ibadah kita di luar bulan Ramadan. Wallahul muwafiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan risalah Ramadan. Kemudian beliau menutup risalah ini dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan apa yang telah beliau lakukan dari amalan beliau dalam kitab ini, ya, dan beliau memohon agar apa yang beliau lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ya amalan-amalan kita ketika kita mengkaji risalah kitab ini, ya, kitab risalah Ramadan ini. Tentunya dalamnya terdapat motivasi-motivasi bagi kita untuk beramal, motivasi-motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Ya, mudah-mudahan itu semua ya menjadikan diri kita lebih baik
Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat bagi kaum muslimin, menjadi pemberat timbangan amalan soleh kita. Ya, kita semua, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datangnya dari kami dan dari syaitan. Ya, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan yang terjadi selama kajian. Ya, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena tidaklah kita selesai mengkaji kitab ini melainkan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.